Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Hari ini saya akan membahas materi makroekonomi, yaitu konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian. Dalam materi ini, saya akan membahas 6 pokok. Yang pertama, pengertian pengangguran. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, akibat dalam pengangguran. Yang keempat, pengertian inflasi. Yang kelima, jenis inflasi dan dampaknya. Yang keenam adalah hubungan antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama, yaitu pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Nah, teman-teman bisa baca di atas. Pengangguran adalah orang yang menganggur, mereka tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur berasal dari mereka yang di usia kerjanya tapi tidak memiliki pekerjaan. Nah, usia masa kerja itu mulai dari 18 tahun atau setara dengan dari setelah tamat SMA. Yang kedua, ada jenis-jenis pengangguran. Hasil dari analisa TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka Agustus 2022 sebesar 5,86%, turun sebesar 0,63% poin dibandingkan dengan tahun Agustus 2021. Teman-teman bisa lihat yang pertama itu di 2022 7,07%. Terus yang selanjutnya di 2021 itu 6,49%. Dan yang terakhir di tahun 2022 5,86%. Maka dapat disimpulkan dari 2020 sampai 2022 itu pengangguran mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena setelah wabah COVID-19 itu pemerintah mendatangkan investor-investor untuk membuka lapangan kerja bagi usia pekerja yang dapat mengurangi pengangguran di Indonesia khususnya. Kita juga akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Apa saja yang ada di jenis-jenis pengangguran tersebut? Di sini yang pertama ada pengangguran friksional. Sifatnya itu sementara. Bisa jadi nantinya orang yang pengangguran friksional ini bisa dapat cepat untuk mendapat pekerjaan lebih baik sebagai gantinya. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran konjungtural, yang dimana mengikuti naik siklus turunnya sistem perekonomian. Contohnya di COVID-19 kemarin, di sana sangat banyak orang yang mendapatkan PHK, terus kemudian work from home, dan kemudian diputus kontrak kerjanya. Karena siklus ekonomi sangat-sangat di bawah rata-rata. Jadi mau nggak mau pasti perusahaan menurunkan SDM untuk bertahan hidup. Yang ketiga ada pengangguran struktural, yang dimana pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Jadi memang benar-benar SDM tersebut diputus kerjanya. Mungkin dari segi kemampuan maupun usia, contohnya pensiun. Yang kedua ada pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang selanjutnya ada pengangguran siklikas, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya sistem perekonomian, di mana tenaga kerja lebih rendah dari penawaran kerja. Jadi misalkan penawaran kerjanya ada, tetapi orang-orang yang bisa masuk di dalam ranah tersebut itu kurang. Jadi kemampuan dari SDM atau skillnya itu tidak memenuhi standar yang mereka cari. Selanjutnya ada pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Contohnya di jalan tol, kemarin kita sempat melihat tol dari sistem perusahaannya menggunakan manusia, sedangkan sekarang itu sudah menggunakan card atau tidak menggunakan uang tunai, tapi memakai kartu. Jadi itu termasuk salah satu pengangguran teknologi.
Yang ketiga, ada akibat pengangguran. Apa sih akibatnya pengangguran bagi Indonesia sama pemerintah? Nah, yang pertama itu penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapat pemerintah yang berasal dari pajak. Jadi, teman-teman jika masuk di perusahaan itu wajib membayar pajak. Sedangkan ketika kalian menganggur, kalian tidak dapat membantu negara dengan tidak membayar pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada akibat pengangguran bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama, menjadi beban psikologis atau psikis. Jadi suatu waktu kalau kita kelamaan menganggur, kita akan juga merasakan yang tadinya tidak sakit bisa menjadi sakit. Contohnya sakit kepala, memikirkan kehidupan kedepannya seperti apa. Yang kedua ada dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah terpakai. Jadi selama kita menganggur, kita tidak mempergunakan keterampilan kita dengan baik, sehingga nanti kita akan ada namanya lupa atau sudah tidak terbiasa dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga ada menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas karena seseorang yang awalnya sangat membutuhkan sesuatu seperti makanan, ketika kita menganggur kita tidak mempunyai biaya untuk membeli suatu makanan atau barang yang kita inginkan. Nah, terjadinya tindak kriminal, yaitu pencurian. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kita harus baik-baik menyikapi nanti ketika adanya resesi atau mungkin tingkat perekonomian di Indonesia itu turun. Yang keempat, selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi. Apa sih pengertian inflasi itu? Kita bahas sama-sama yuk di atas. Bisa dilihat pengertian di atas, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi ada deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus akibat daya beli masyarakat bertambah, sehingga pada tahap awal barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Yang kelima, ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah, yang dimana inflasi kurangnya dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi menengah, atau antara inflasinya itu 10-30% per tahunnya. Terus yang ketiga ada inflasi berat atau high inflasi, yang dimana itu bisa terjadi di atas 100%. Kondisi masyarakat di high inflasi ini sudah tidak dapat menyimpan uang karena nilainya sangat merosot tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Contoh dari inflasi rendah yaitu kenaikan minyak goreng di tahun kemarin di 2022. Materi ke-6 ada hubungan antara inflasi dan pengangguran. Arti dari inflasi saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Telah dijelaskan secara singkat bagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan ditukarkan dengan barang, baik barang yang siap pakai atau harus melalui proses produksi dulu. Contohnya membuat rumah misalnya. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi. Maka, secara teoritis, para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Bukan saja banyak masyarakat membutuhkan tenaga kerjanya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum ketika kenaikan harga barang dan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentunya memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi, saya akan memecahkan studi kasus yang saya ambil ini, yaitu bagaimana sih cara penyelesaian kasus pengangguran. Jadi pengangguran disebabkan pertama itu dari lingkungan kita.
Yang kedua itu ada dari di dalam diri kita sendiri. Bagaimana pemerintah untuk menolong kita dari pengangguran? Yang pertama itu pemerintah harus membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya, baik itu negeri maupun swasta. Yang kedua, ketika adanya nanti lapangan kerja, kita sebagai SDM yang mau memulai bekerja kembali, kita harus meningkatkan skill dan keterampilan dari dalam diri kita sendiri, menambah pengetahuan, selalu belajar. Era-era modern sekarang itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang sangat canggih. Jadi, ketika kita tidak belajar, kita akan namanya ketinggalan zaman. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai inflasi dan pengangguran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.